Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk mengembangin sebuah web menggunakan Laravel framework. Jadi untuk webnya itu web temanya puskesmas ya. Jadi nanti itu ada dua role. Role pertama itu petugas puskesmas, role kedua itu petugas pustu. Nah, masing-masing role ini punya fitur dan fungsi-fungsi tersendiri ya. Fitur utama dari petugas puskesmas itu antara lain sebagai berikut. Mungkin dia nanti bisa membuat akun pustu, kemudian dia bisa memanage akun pustu, lalu dia bisa melihat data laporan dari akun pustu, lebih ke situ ya dari sisi petugas puskesmas. Ya, selain itu petugas puskesmas itu juga ada fitur registrasi. Berbeda dengan akun pustu yang nggak ada fitur registrasi. Jadi akun pustu itu hanya bisa dibikin sama si petugas puskesmas seperti itu. Sedangkan kalau akun pustu itu dia bisa memanage data ya. Jadi eh, lebih ke cabang. Jadi pustu itu lebih ke cabang. Jadi dia bisa memanage data. Jadi akunnya itu dibikin sama si petugas puskesmas. Nah nanti si akun pustu itu dia bisa memanage data. Dia bisa memanage data. Katakanlah ada data ibu hamil, data imunisasi, data eh, apalagi ada beberapa data lain. Kemudian dia juga bisa membuat laporan. Jadi katakanlah si petugas pustu itu bakal membuat laporan setiap bulan. Jadi dia bisa melaporkan itu ke petugas puskesmas seperti itu. Nah, untuk si petugas puskesmas ini dia bisa melihat laporan dan juga bisa mendownload laporan. Oke, mungkin langsung aja ya kita bakalan coba untuk demoin. Jadi ini adalah halaman landing dari websitenya. Oke, kita bisa lihat di sini itu oke. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada section di atas ini di bagian header dan juga ada navigasi, ada web title, ada navigasi. Di sini ada hero section, kemudian di sini ada beberapa data section, oke, dan juga seperti ini ada footer. Oke, untuk beberapa data itu bisa kita customize di admin ya, seperti data alamat, ini kan data address, ini bisa di customize di admin nantinya di halaman admin petugas puskesmas. Begitu juga dengan data email, data web title, data ini ya, hero apa ini, hero greeting, hero label, dan juga ada hero text ini. Itu bisa di customize di admin. Kemudian ada data fasilitas ya di sini. Nah, data fasilitas ini juga bisa di manage di admin nantinya ya. Jadi si admin, si petugas puskesmas bisa mengatur data yang nantinya bisa ditampilin di sini. Jadi dia bisa nambahin fasilitas baru. Mungkin dia bisa detailkan berapa jumlah ruangan dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada statistik kami ya. Jadi untuk itemnya ini dia bersifat statis. Jadi untuk item ini nggak bisa ditambah, hanya saja dia bisa di customize untuk value-nya. Jadi di sini kan ada 3 item ya. Pertama itu satisfied customer, quality of service, dan juga quality certificate. Nah itu ketiga data ini sifatnya statis, jadi nggak bisa ditambah, diedit ataupun dihapus jumlahnya. Tapi kalau value-nya itu bisa diedit ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk value-nya itu satisfied customers itu saat ini 1000 ya untuk value-nya. Nanti kita bisa ubah ke value yang kita inginkan. Letaknya ada di admin. Kemudian begitu juga dengan data lain ya, di quality of service, quality certificates. Kemudian di bagian testimoni, jadi kita juga udah nambahin beberapa section testimoni. Nah, data section testimoni ini bisa di manage di admin. Jadi si admin atau petugas puskesmas itu nantinya bisa menambah data testimoni baru atau data feedback baru, dia bisa menghapus dan juga bisa mengedit. Oke, nah di sini di bagian footer, jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada web title ini secara otomatis nantinya. Kemudian ada greeting di bawah ini dan juga itu nantinya bakal secara generik atau secara sama ya.
dia bakal unik dengan data yang ada di hero. Oke, ini statis, kemudian di sini ada copyright juga bisa diatur di admin. Lalu kalau kita lihat di sini ada subscription form. Nah, ini udah working ya. Jadi kita udah bisa menyimpan data subscription dari pengunjung. Kemudian di sini ada detail kontak seperti address, email dan juga phone. Itu masing-masing bisa di manage di admin. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada data social media. Nah, data social media ini juga bisa di manage di admin. Jadi si admin bisa menambahkan media social media baru seperti mengatur icon, juga mengatur value dari linknya ya nanti. Oke, itu untuk beranda. Kemudian di bagian tentang kami. Jadi kalau kita lihat di tentang kami itu, oke, kalau untuk tentang kami seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada apa nih, ya katakanlah page header, kemudian di sini ada detail ya, beberapa detail. Oke, kalimat penjelasan seperti itu. Nah, di sini ini value-nya bisa di-update atau diubah di admin. Kemudian ada visi misi, ini bisa di-manage di admin. Lalu begitu juga dengan item di sini ya, item bawahnya itu juga bisa di-manage di admin. Kemudian di bagian kontak, nah di bagian kontak itu data map ini bisa diatur ya di admin. Nanti saya bakal demoin gimana caranya. Kemudian ini juga udah bisa diatur di admin. Lalu untuk kontak ini kan ada form buat si pelanggan menghubungi admin ya katakanlah. Nah, ini kita gunain metode menyimpan data itu di admin. Jadi kita nggak secara otomatis uh, mengarahkan pesan ini ke email, dikarenakan kemungkinan besar ya email itu nggak terjangkau. Artinya itu kemungkinan kecil pesan itu bakalan tersampaikan. Jadi akan lebih bagus kalau kita simpan data pesan masuk itu di admin, sehingga proses pemantauan itu menjadi lebih mudah. Oke, itu untuk front end ya, atau landing page. Jadi kita udah ada beranda tentang kami dan juga kontak. Lalu untuk beberapa item itu udah bisa di manage atau di customize secara dinamis melalui admin. Oke, selanjutnya kita bakal coba untuk demoin untuk beberapa fitur seperti fitur uh, petugas puskesmas dan juga petugas pustu. Oke, jadi kalau kita pengen masuk ke, ya, jadi kalau kita pengen masuk ke halaman admin, baik dari petugas puskesmas ataupun petugas pustu, itu kita bisa tekan tombol. Di sini kan ada di bagian navigasi, itu ada tombol masuk. Nah, di tombol masuk itu nanti kita bakalan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk halaman login itu di sini ada di sini ada login pustu, juga ada di sini secara default itu adalah halaman login petugas puskesmas. Itu adalah halaman login petugas puskesmas. Kalau kita pengen login ke halaman petugas pustu, itu kita bisa langsung di sini kan ada beberapa tambahan link ya. Pertama itu login pustu, dan juga ada belum punya akun. Jadi dikarenakan petugas puskesmas atau akun puskesmas itu bisa dilakukan atau dibikin dengan cara registrasi. Nah, itu di sini kita tampilin link untuk melakukan registrasi. Jadi seandainya belum ada akun puskesmas, itu nanti bisa melakukan registrasi di halaman register seperti ini. Oke, untuk kita bakal coba untuk login ke admin petugas puskesmas terlebih dahulu. Jadi kita bakal coba login. Saya udah punya account dan saya bakal coba masukin ya. Jadi webnya ini udah multi user ya. Jadi oke. Jadi masing-masing user itu punya data yang bisa mereka manage sendiri. Oke, nah di sini kita udah berhasil masuk ke halaman petugas puskesmas.
Ini adalah tampilan dashboard dari petugas puskesmas. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa data yang bisa kita lihat. Pertama itu ada berapa data akun puskesmas, lalu ada berapa data pustu, kemudian ada berapa laporan masuk bulan ini, lalu ada berapa pesan masuk, berapa data sosmed, dan juga berapa data testi, dan juga berapa data fitur. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu beberapa data yang ada di halaman landing itu bisa diatur melalui halaman atau melalui halaman petugas puskesmas. Oke, nah jadi kita bisa lihat di sini ini ada beberapa info box yang bisa kita lihat. Di sini ada dua data sosmed. Kalau kita perhatiin juga di sini memang ada dua data sosmed. Kemudian ada dua data testi, juga di sini ada dua data testi ya. Lalu ada dua data fitur, dan juga kita bisa lihat di sini ada dua data fitur. Oke, mungkin saya bakal coba demoin buat gimana caranya kalau si petugas puskesmas itu pengen ngerubah data ya. Oke, jadi kita bisa masuk ke halaman. Untuk mengubah data ini ada beberapa halamannya, ada beberapa page yang bisa diakses, karena nggak semua data ini di satu halaman, jadi ada beberapa halaman nantinya. Oke, katakanlah kita pengen ubah data ini ya, data alamat dan juga email. Nah, itu kita bisa masuk ke halaman settings. Nah, di settings ini kita bisa kita bisa mengatur. Di sini ada web title, kita bisa atur. Di sini kita bisa lihat untuk value-nya itu Mesakom. Nah, di sini value-nya juga Mesakom. Nah, kalau kita coba atur nantinya ini bakal berubah ya. Katakanlah kita bisa bilang push to seperti ini, dan kalau kita enter itu nantinya bakal ke efek ke web landing. Oke, seperti ini. Oke, ini kita ubah kembali aja ke Mesakom dan ya. Oke, gini, dan kita coba ubah beberapa data. Kita pengen ubah data email. Oke, nah di sini untuk data email udah berhasil diperbarui. Kita coba perhatiin dan ya. Oh, sorry. Oh, ini nggak kerubah ya. Kita coba ubah ulang ya. Oh, ini belum keubah ya untuk Gmail. Oke, mungkin saya bakal coba untuk cobain dulu ya ini. Kayaknya belum 100% working untuk edit dari data web settings. Ini saya bakal coba fix terlebih dahulu. Oke, jadi saya sudah coba perbaiki, dan kalau kita coba tes lagi di sini. Di sini kita coba ubah untuk email, dan ya di sini untuk emailnya udah berubah. Dan kalau kita cek di landing juga ini oke. Nah, di sini udah berubah juga. Kita coba ubah data lain ya. Jangan untuk telepon, mungkin ini. Oke. Ini kita ubah untuk copy dan juga untuk hero label. Oke, kita ubah untuk satisfied nya itu ya, kita coba enter aja dulu. Oke, nah di sini udah oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ini udah ini ya, udah keubah. Dan juga untuk apa tadi, kita ubah copy. Untuk copyright juga udah berubah, dan ya beberapa data seperti hero label ya itu udah bisa kita ubah di sini. Oke, jadi itu untuk mengubah data ya. Jadi kalau kita lihat di halaman settings itu ada web title, ada address, ada email, ada font, ada copy, ada map yang bisa kita edit di sini. Jadi kalau kita pengen ubah web title, itu letaknya ada di settings. Kita pengen ubah data map yang ada di page kontak,
itu juga bisa dilakukan di map atau di settings ya. Kemudian ada hero label, ada hero text, ada berapa value satisfied customer, quality service, quality certificate, ada about, dan juga ada visi, dan juga ada misi. Jadi value-value itu bisa diubah di settings. Kemudian kita bisa coba untuk gimana caranya kalau kita pengen ubah data map ya. Oke, nah di sini kalau untuk titik awal dari map yang saya setting itu ada di daerah sini ya. Jadi caranya itu kita masuk dulu ke Gmap gini, dan kita coba cari untuk beberapa wilayah gini, dan katakanlah seperti ini. Oke, kita sesuaiin aja untuk value zoom, dan untuk titiknya itu kita sesuaiin aja. Oke, kita coba cari oke, nah begini ya. Jadi kita udah tahu ini titik atau lokasi yang pengen kita ambil datanya. Jadi kita klik aja di sini. Oke, kemudian kita pergi ke atau kita klik di bagian button share ini. Lalu ada sematkan peta. Nah, ini kan ada code yang bisa kita salin ya. Jadi cuma kita nggak ambil keseluruhan, kita ambil linknya aja di sini. Jadi kan ini ada uh, dari source ini kan ada value-nya. Nah, yang ini yang kita ambil sampai akhir. Oke, ini akhirnya ini. Jadi oke, kita coba copy dan kita masuk ke admin, lalu di bagian map itu kita tinggal paste aja gini, dan ya kita submit. Oke, nah di sini untuk datanya udah berhasil diperbarui, dan kalau kita coba cek di map lagi itu seharusnya udah menunjukkan wilayah yang kita set sebelumnya. Jadi oke, ini udah sesuai. Oke, itu untuk editing data ya. Jadi lalu ada beberapa data seperti data. Oke, nah di sini kalau kita lihat di sini juga ada data fasilitas, atau kita sebutnya itu fitur di admin. Jadi kalau kita lihat di sini ada data fitur. Nah, data fitur ini nantinya itu manage-nya di sini. Jadi kita juga bisa lihat ya, ini untuk labelnya itu kan security payment. Oke, labelnya security payment, dan juga ada teksnya, lalu ada icon. Jadi kalau kita pengen coba edit, ini kayaknya kepanjangan ya untuk kalimat di bawahnya itu. Jadi kita coba edit untuk value-nya, dan oke, mungkin kita coba kayak gini, dan kalau kita hapus dan enter itu nantinya value-nya bakalan keubah di sini. Jadi kita bisa manage-nya di sana kayak gini. Jadi kita bisa lihat untuk teksnya itu udah kita ubah. Kita juga bisa nambahin data baru. Oh ya, untuk icon itu kita gunain font awesome ya. Jadi untuk iconnya itu nanti tinggal masukin aja kodenya, kode kelasnya. Jadi nanti kalau seandainya kode kelasnya benar, itu si icon bakal secara otomatis muncul. Oke, itu untuk fitur. Mungkin saya nggak bakal coba demoin satu persatu dikarenakan mungkin nantinya bakal terlalu panjang. Nah, di sini juga ada statistik. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada satisfied customer, quality of service, dan juga quality certificate. Itu letaknya tadi di halaman settings ya. Jadi buat aturnya di halaman setting. Kemudian di bagian testimoni itu ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada kan data testimoni. Nah, kita bisa manage-nya di sini. Jadi kita bisa tambahin testi katakanlah. Oke, kita masukin namanya siapa, lalu profesi, dan juga berapa bintang yang pengen kita kasih buat. Kemudian untuk maksimalnya itu 5 ya. Jadi red 5 itu udah full bintang. Kemudian kalau notes itu untuk catatan, dan kita coba pilih untuk profile. Oke, kita coba submit.
Nah, kalau kita lihat di sini untuk datanya udah berhasil kita tambahin ya. Juga kita bisa hapus. Oke, kita coba cek dulu ya di sini apakah datanya udah muncul atau enggak. Nah, di sini untuk datanya itu kalau kita coba scroll, nah ini udah muncul. Jadi udah ada data gemas aja di sini. Lengkap dengan bintang dan juga ada nama, lalu ada profesi dan juga ada notesnya atau catatan dari si customer atau si pasien kita ya. Kita juga bisa hapus data di sini. Oke, nah kita bisa lihat untuk datanya udah berhasil dihapus. Oke, sip. Oke, itu untuk data testi. Lalu kita ke bagian data sosial media. Nah, di data sosial media itu letak kita mengatur data yang kita tampilin di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua data sosial media yang udah kita tambahin. Nah, jadi manage-nya datanya di sini. Kita bisa kasih label dan juga kita bisa langsung kasih link. Lalu di sini ada icon. Kalau kita lihat untuk code-nya itu kita juga gunain code class dari Font Awesome. Oke, ya, saya nggak bakal coba demoin. Intinya letaknya di sana aja nantinya ya. Kemudian di sini ada pesan masuk. Jadi di bagian kontak itu kan ada form buat melakukan kontak ya. Jadi kalau kita coba cek juga di pesan masuk itu kan baru ada dua data kalau nggak salah, ini dua data ya. Nah, di sini kita coba masukin pesan baru. Oke. Gini dan kita submit. Nah, di sini udah ada pop-up pesan berhasil diterima dan kami akan segera menghubungi Anda kembali. Jadi kalau kita coba cek di admin di bagian message, nah ini udah masuk datanya. Kalau di bagian actionnya itu ada button buat hapus dan juga ada button buat replay. Jadi seandainya ini di open di mobile ataupun di open di komputer atau device yang memiliki software email, itu akan secara otomatis membuka software email dan melakukan pengiriman pesan ke email dari si customer kita ini. Itu untuk pesan masuk. Lalu kalau kita lihat di sini juga ada subscription. Nah, subscription ini letaknya nanti dia hampir sama dengan pesan masuk. Hanya saja kalau kita lihat di sini itu dia nggak tag nama ya, jadi dia bakal tagnya itu client, lalu ada message-nya itu subscribe dan juga ada email. Jadi intinya kita juga udah bisa menyimpan data email dari si pelanggan kita atau si pengunjung untuk dikirimi beberapa promo katakanlah atau beberapa informasi seperti itu. Oke, mungkin segitu ya untuk manage data landing melalui halaman admin petugas puskesmas. Oke, selanjutnya itu di sini kita ada data push to. Data push to itu tempat si petugas puskesmas untuk memanage data push to ya. Kalau kita lihat di sini ada data push to dan di sini ada dua data push to yang udah saya bikin. Di sini ada push to Cikampek ya, push to Cikampek dan juga ada push to Tegal. Di sini ada alamat dan juga ada username. Jadi kita bisa manage si petugas puskesmas bisa menghapus dan juga bisa melakukan pengeditan seperti mengubah username dan juga mengubah nama, alamat, username dan juga mengganti password. Kemudian ada akun puskesmas. Jadi di sini itu fungsinya hampir sama ya dengan sebelumnya, tapi di sini fungsinya buat memanage data akun petugas puskesmas. Jadi di sini kita bisa menambahkan akun baru. Nanti kalau diklik kita diarahkan ke halaman registrasi. Kita bisa membuat akun baru di sini. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan pengeditan dan juga melakukan penghapusan terhadap akun puskesmas. Lalu ada data laporan. Nah, data laporan ini nantinya itu kita bisa melihat laporan-laporan yang udah dibikin sama si petugas pustu. Kita bisa lihat di sini pertama itu nanti bakal ditampilin list data pustu ya. List data pustu. Oh, ini masih ada typo. Saya bakal coba fix segera ya. Oke, dan kalau kita coba cek ulang